Alam nashrah laka sadrak. Ayat itu ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kami lapangkan dadamu? Itu beda Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa dia minta, Rabbi syrahli sadri, lapangkan hatiku, lapangkan dadaku. Tapi Nabi Muhammad SAW dia tidak meminta. Allah sudah memberi. Alam nashrah laka sadrak. Apakah belum kulapangkan dadamu? Makna lapang di dada ini maknanya dua. Pertama makna zahir. Makna zahir lapang dada, peredaran jantungnya normal. Karena jantung ini letaknya di dada. Kalau bernapasnya lapang, menunjukkan bahwa jantungnya sehat. Ini makna zahir. Adapun makna batin, artinya dada terasa sempit karena banyak masalah, dililit hutang. Di rumah itu semuanya hutang, dari mulai rantang sampai mesin cuci hutang. Satu-satunya yang lunas cuman istrinya aja. Itu pun karena disyaratkan Pak Kua mesti tunai. Nah, jadi mudah-mudahan dengan selalu berjamaah ke masjid, pengajian, segala beban dada kita menjadi ringan. Ringan karena kurang minum gula dan santan, karena tidak terlalu banyak makan, banyak beribadah, puasa sunat Senin Kamis. Dan ringan karena tidak terlalu banyak beban mental, karena semua kita serahkan kepada Allah. Kita hanya usaha dan ikhtiar. Setelah itu dunia ini tak terlalu kita pikirkan. Karena kalau terlalu kita pikirkan, pecah pembuluh darah, stroke, mati. Kalau mati nggak apa-apa, setengah mati ini yang nggak tahan. Anak kita pun belum tentu mau ngurus kita, istri kita apalagi. Maka kita jalani hidup ini dengan mengikut yang sudah diaturkan Allah. Ihfazillaha, jaga hukum-hukum Allah, jaga agama Allah, yahfazka. Insyaallah Allah akan mengurusmu. Urus hatimu, urus pikiranmu, urus amalmu, urus lisanmu, hidupmu, insyaallah Allah yang akan urus. Jadi kalau kita mau diangkat Allah derajat, lapangkan dada, serahkan hidup dengan Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Adapun kesulitan hidup, dari mulai rezeki, jodoh, anak, keluarga, kerja, ekonomi, sosial, politik, dua kali Allah janjikan, fa inna ma'al usri yusra. Diulang sekali lagi, inna ma'al usri. Makanya kalau hidupmu susah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nama anakmu siapa? Yusra. Gimana hidupnya? Sulit terus Pak Ustaz. Kalau engkau sulit setelah berusaha, sesungguhnya Allah ingin engkau di makom itu. Karena Allah menurut ilmunya engkau hanya layaknya di situ. Sama seperti anak kecil minta pisau, umur 5 tahun. Minta pisau ma, minta pisau, minta pisau. Dikasih apa enggak? Enggak. Karena kalau dikasih pisau dia akan potong, semua dipotong, kulkasnya dipotong, kabelnya dipotong. Makom kamu cuma sampai di sini. Kalau kamu lebih daripada ini, nanti kamu jadi kufur. Abdul Somad, makommu cuma sampai di sini aja. Lebih dari sini, nanti kau akan jadi jahat. Tapi setelah usaha. Saya tidak ingin juga ceramah saya ini disalahgunakan. Besok bapak pagi-pagi dibangunkan sama istrinya, bang, kerja. Makom kita cuma sampai di sini. Setelah usaha, pergi pagi pulang petang, jualan es, hujan nggak turun, nggak berhenti. Padahal doanya minta panas, hujan. Berarti Allah sedang menguji engkau kesabaran. Sudah dilakukan berbulan-bulan, berarti Allah ingin kau usaha yang lain. Jual es krim turun juga terus hujan. Kalau gitu jual payung lah. Begitu sewa penyewaan payung, panas.
Sesungguhnya ada pahala di balik itu. Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, mencari rezeki, mencari jalan, membesarkan anak, mencari kerja, kuliah, sekolah, pesantren, berusaha, berdakwah. Lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan jalan yang akan memudahkan mereka. Fa inna ma'al usri. Nabi Musa mengalami kesulitan, Nabi Isa mengalami kesulitan, Nabi Ibrahim mengalami kesulitan, Nabi Nuh, nabi-nabi aja mengalami kesulitan. Kita keturunan Nabi aja mengalami kesulitan. Kamu keturunan Nabi? Ya, hati-hati dengan Ustaz Somad, dia itu keturunan Nabi. Masa dia Habib? Keturunan Nabi Adam. Para habaib kita dengan berbagai macam kesulitannya. Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki yang pertama Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Al-Hasan punya adik namanya Sayyidina Al-Husain. Dipancung kepalanya, diarak kepalanya dikeliling negeri oleh pasukan Yazid sampai ke istana, ditusuk mulutnya pakai tongkat pendek. Menangis sahabat Nabi dan Ahlul Bait melihatnya. Keturunan Nabi penuh dengan penderitaan. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Ini baru sholat subuh 2 kali. Kenapa hidupku susah? Kemarin waktu belum hijrah, perasaan enak-enak aja. Sekarang setelah hijrah ini penuh dengan kesulitan. Ngeluh lagi dengan ustaz. Apalah dayaku. Kalau kau terasa hidup ini sulit, ya udah kau mati aja. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Tidak ada orang yang hidup ini hidupnya enak-enak aja. Ada tuh Pak Ustadz, pejabat-pejabat itu enak. Kau kan lihat permukaannya aja. Air tenang, tapi riaknya di dalam luar biasa. Jadi sesungguhnya setiap manusia ini punya kesulitan. Hanya saja tidak ngobrol dengan dia. Kalau kita cerita, kita tahu semua kesulitannya. Tapi dia nggak mau cerita Pak Ustadz. Ya tidak, itu aib diri dia, itu kekurangan diri dia. Maka kita berpikir bahwa nabi-nabi, wali-wali, para habaib, zuriat Nabi, orang yang dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, takut, wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, susah, bangkrut, kebakaran, wal anfus, sakit, mati, meninggal, kena Covid. Wal anfus was samarat, buah-buahan, paceklik, kering kerontang, tanaman tidak tumbuh. Wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Coba kalau ditulis di kendaraan, di mobil kaca belakang, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.